Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Winta House, channelnya pendidikan. Kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 6, subtema 2, pembelajaran 2. Silahkan siapkan alat tulismu dan buka buku temamu. Profesi apa sajakah yang ditunjukkan oleh gambar-gambar tersebut? Nah, di bukumu ada beberapa gambar, 4 buah gambar yang menunjukkan berbagai macam jenis profesi yang berbeda. Yang pertama yaitu sebagai pelukis, yang kedua sebagai sutradara, yang ketiga sebagai penari, yang keempat sebagai pesulap. Siapakah di antaramu yang ingin menjadi pekerja seni? Pekerja seni atau profesi seni adalah orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu yang bekerja di berbagai bidang kesenian. Para penari, pelukis, animator, sutradara, dan pesulap atau lain-lain merupakan beberapa contoh pekerja seni. Para pekerja seni bekerja untuk membuat orang lain merasa senang dan semakin menghargai keindahan di sekitarnya. Para pekerja seni disebut seniman. Pernahkah kalian mendengar kata-kata itu? Atau mungkin kamu sering melihat di televisi para seniman-seniman Indonesia seperti berikut ini. Nah, sekarang mungkin kamu pernah kenal atau tahu atau mungkin sering menonton para seniman-seniman yang ada di Indonesia khususnya. Nah, jika kamu harus memilih pekerjaan seni manakah yang paling kamu sukai? Mengapa? Sebutkan alasannya kenapa. Misalnya kamu ingin menjadi seorang penyanyi. Mengapa? Karena saya memiliki suara yang bagus. Saya ingin menjadi seorang pelukis karena saya dapat menggambar dengan bagus. Saya ingin menjadi penari karena saya memiliki tubuh yang lentur dan bisa menari dan lain-lain. Ingat, pekerja seni merupakan seseorang yang memiliki bakat tertentu, tidak bisa dipaksakan. Atau mungkin ada yang ingin menjadi seorang insinyur bangunan karena dia mampu atau suka merakit sesuatu, membuat sesuatu, atau apapun. Jenis pekerjaan seni ada banyak sekali pekerjaan seni yang mungkin sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuanmu. Selanjutnya kita diminta untuk membaca teks kisah seorang penari gandrung Banyuwangi. Kemudian setelah membaca teks, kita diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah teks tersebut. Nah, sekarang coba. Di dalam menjawab sebuah pertanyaan sesuai dengan teks bacaan, yang perlu kita lakukan adalah dengan membaca soalnya, baru kita mencari di teks bacaan. Mengapa? Karena supaya kita tidak lupa terhadap teks yang kita baca. Kalau kita membaca teks terlebih dahulu, baru menjawab soal, takutnya kita lupa. Jadi kita ubah, kita balik, baca dulu soalnya, baru kita cari di dalam teks bacaan tersebut. Oke, nomor 1. Apa nama dan asal daerah dari tarian yang menjadi profesi Ibu Supina? Ingat, apa nama dan asal daerah dari tarian yang menjadi profesi Ibu Supina? Berarti kita mencari tari apa, asalnya dari mana. Kita cari di teks bacaan. Yuk, sama-sama kita cari. Seorang ibu bernama Supina mengisahkan perjalanan hidupnya sebagai seorang penari gandrung. Nah, berarti tari gandrung berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, itulah jawaban yang pertama. Nomor 2, apakah peran tarian tersebut pada saat perjuangan melawan penjajahan? Kita lihat, apakah peran? Peran itu apa? Fungsi, ada tidak pengaruhnya perannya dalam masa peperangan? Kita lihat lanjutan dari bacaan yang kita baca tadi. Tari gandrung berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur, yang sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Tari gandrung merupakan tari penyampai pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu tahun 1771. Oleh karenanya, pada awalnya penari gandrung adalah laki-laki. Pada tahun 1895 mulai muncul generasi penari gandrung wanita. Nah, jadi apa perannya di dalam masa penjajahan? Yaitu sebagai penyampai pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu pada tahun 1771. Selesai nomor 2. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Sikap dan nilai apa sajakah yang ditunjukkan Ibu Supina sebagai seorang penari daerah?
Lihat di paragraf terakhir. Ibu Supina tidak pernah menyesali keputusannya untuk menjadi seorang penari gandrung. Ibu Supina bangga karena tari gandrung melambangkan kesuburan. Jadi, sikap Ibu Supina menjadi penari daerah yaitu bangga. Dia tidak malu. Oke, nomor 4. Menurutmu nilai sikap dan keterampilan apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang penari? Dari bacaan ini yang pertama, kita harus belajar dengan rajin. Tuh, lihat di teks bacaannya Bu Supina, belajar dengan rajin. Sehingga dalam waktu tidak terlalu lama diperkenankan menari di pentas. Kemudian Bu Supina bangga karena tari melambangkan kesuburan dan bangga telah mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di mancanegara. Mancanegara maksudnya negara lain. Misalnya Malaysia, Amerika, Korea, Cina, dan lain-lain. Jadi nilai sikap yang bisa kita ambil dari teks bacaan tersebut yaitu pertama kita harus rajin belajar, rajin berlatih, kemudian kita harus bangga terhadap profesi yang kita jalani. Sekarang coba kamu perhatikan gerakan tari gandrung berikut ini. Kehidupan seorang penari menari untuk diketahui dengan kecintaannya terhadap seni daerah. Ibu Supina berupaya keras untuk melestarikan warisan budaya daerah. Mari kita simak puisi tentang seorang penari berikut ini. Puisi penari, karya Has Cahya Triliun Laksono. Anggunnya gerak tubuhmu, lentiknya jemari-jemarit berpadu indah. Derap langkah gemulai, hentakan irama mengalun syahdu. Lirikan mata yang tajam, berubah sekejap menjadi indah. Kibasan selendang emas bergoyang perlahan, liukan leher mengundang kekaguman. Menari dan terus menari dengan senyum dan ketulusan. Gerakanmu sungguh indah karena engkau menari dengan hatimu. Nah, sekarang ayo berdiskusi. Apa judul puisi di atas? Siapa penulisnya? Oke, apa judulnya? Yuk, puisi penari. Siapa yang menulisnya? Has Cahya Triliun Laksono. Selesai nomor 1. Nomor 2, terdiri atas berapa baitkah puisi penari? Ingat, satu bait biasanya ada 4 baris. Sekarang ada berapa baris? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Berarti dia ada 3 bait. Bait pertama, bait kedua, bait ketiga. Oke, lanjut. Terdiri atas berapa bariskah puisi tersebut? Sudah terjawab, 12 baris. Nomor 4, bercerita tentang apakah puisi penari? Buatlah sebuah paragraf yang menceritakan isi puisi tersebut. Nah, ini dia isi paragraf yang ada di dalam puisi tersebut. Nomor 5, buatlah sebuah gambar yang menggambarkan kisah dalam puisi penari. Boleh silakan digambar tentang puisi gandrung, boleh cari di Google contoh gambarnya. Silahkan diwarnai. Berikutnya kita diminta untuk mengamati. Seni tari merupakan salah satu bentuk seni yang ada dalam kehidupan masyarakat tradisional. Negara Indonesia yang sangat kaya dengan keragaman seni budaya, tentu memiliki seni tari yang banyak jumlahnya, karena setiap daerah itu punya tari daerah masing-masing. Akan tetapi, jumlah itu akan terus berkurang apabila generasi muda tidak mengenalnya. Oleh karenanya, sangatlah penting untuk mengetahui tari-tari daerah Indonesia. Generasi muda maksudnya anak-anak penerus, anak-anak yang saat ini kalian itu sebagai generasi penerus bangsa. Jadi tugas kalian adalah mempelajari kesenian-kesenian daerah supaya tidak tergerus, supaya tidak hilang oleh kemajuan zaman. Nah, perhatikan gambar, ada 4 gambar tarian. Kita diminta untuk memasangkan. Nah, supaya lebih jelas, lihat video berikut ini. Kalian telah melihat video tarian dari berbagai daerah. Nah, silakan kalian
Pak rasa kalian sudah bisa menentukan jenis tarian yang mana, pasangannya yang mana. Selanjutnya, ayo membaca manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Berikut disajikan video tentang penjelasan manfaat tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya hayati bagi kehidupan manusia. Daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam hayati dibagi menjadi dua, yang berasal dari hewan dan yang berasal dari tumbuhan. Apa saja ya manfaat sumber daya alam hayati? Yuk kita belajar bersama beberapa manfaatnya sebagai berikut. Sumber bahan pangan. Hewan yang merupakan sumber makanan manusia antara lain sapi, ayam, udang, dan ikan. Sedangkan tumbuhan yang menjadi sumber makanan antara lain sayuran, buah-buahan, dan palawija seperti padi, kedelai, dan jagung. Bahan sandang atau pakaian. Bahan pakaian yang digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan dan hewan. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya adalah kapas. Sedangkan contoh hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah ulat sutra dan domba. Serat-serat ini diolah menjadi benang yang kemudian dipintal dan ditenun menjadi kain. Peralatan rumah tangga. Banyak perabot rumah tangga yang terbuat dari kayu yang berasal dari tumbuhan keras. Contohnya adalah kayu dari pohon jati, cendana, mahoni, dan pinus. Produk kesehatan. Tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Berbagai tanaman obat seperti kunyit, jahe, temulawak, dan kumis kucing dimanfaatkan sebagai obat. Beberapa jenis hewan juga dimanfaatkan untuk obat-obatan seperti kadal, kelelawar, dan cacing. Sampai jumpa! Nah, kalian sudah menonton video tersebut dan sudah membaca. Pastinya kalian sudah paham apa yang ada di dalam teks tersebut dan bisa menjawab pertanyaan demi pertanyaan di bawahnya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Jika sudah selesai, kamu bisa melihat jawabannya di akhir video pembelajaran kita ini. Terima kasih telah menonton video pembelajaran di channel Winter House. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk terus belajar supaya kita menjadi orang-orang yang sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.